Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Dewi Suhita, yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Kekuasaan kerajaan ini berhasil meluas hingga mencakup berbagai daerah. Pusat pemerintahannya berada di Trowulan, wilayah di Jawa Timur. Salah satu daerah yang telah ditaklukkan oleh Majapahit adalah Blambangan. Terletak di wilayah timur Pulau Jawa, tepatnya di daerah Banyuwangi. Wilayah ini dipimpin oleh Adipati Kebo Mercut, bangsawan asal Klungkung, Bali. Kebo Mercut dikenal sebagai sosok sakti yang memiliki dua tanduk di kepalanya, menyerupai tanduk kerbau. Suatu waktu, ia menyatakan pemberontakan terhadap kerajaan Majapahit. Walaupun kerajaannya kecil, kekuatan luar biasa yang dimilikinya menjadi ancaman nyata bagi kerajaan Majapahit. Untuk menghadapi pemberontakan itu, Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara. Sayembara itu siapapun yang bisa mengalahkan Kebo Mercut akan dijadikan penguasa Blambangan dan sekaligus menjadi suaminya. Sayembara ini menarik banyak pendekar, namun tak satu pun berhasil menundukkan sang Adipati Mercut. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan pemberani dari Pasuruan bernama Jaka Umbaran. Ia merupakan cucu dari Ki Ajah Pamengger, yang dahulu adalah guru sekaligus ayah angkat dari Kebo Mercut. Berbekal pengetahuan tentang kelemahan lawannya yang akan dihadapi, serta pusaka berupa godok wesi kuning dan dibantu oleh dayung, yakni seorang pemanjat kelapa yang memiliki kekuatan supranatural, Jaka Umbaran akhirnya berhasil mengalahkan Kebo Mercut. Ratu sangat bersyukur dan sesuai janjinya, ia mengangkat Jaka Umbaran menjadi penguasa Blambangan dengan gelar Minak Jinggu. Namun, Ratu mengurungkan niatnya untuk menikahi Jaka Umbaran karena kondisi fisik sang pemenang telah berubah. Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Dewi Suhita ini, Jaka Umbaran wajahnya rusak, tubuhnya membungkuk, dan kakinya pincang akibat pertempuran. Merasa dihianati karena janji tidak ditepati, Minak Jinggu marah besar dan kembali memberontak terhadap Majapahit.
Ia bahkan merencanakan serangan langsung ke pusat kerajaan. Ratu Ayu Kencana Wungu kembali menyusun rencana pertahanan dengan mengadakan sayembara kedua. Dengan janji yang sama, siapapun yang dapat mengalahkan Minak Jinggo akan dinikahkan dengannya. Sayembara ini menarik perhatian seorang pemuda bernama Damar Wulan. Damar Wulan lalu meminta izin untuk mengikuti tantangan tersebut. Damar Wulan berangkat ke Blambangan dan menantang Minak Jinggo. Pertarungan hebat pun terjadi. Akan tetapi Minak Jinggo masih memiliki Godo Wesi Kuning, senjata pusaka yang membuatnya unggul. Damar Wulan kalah dan ia dijebloskan ke penjara Blambangan. Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit ini yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Dewi Suhita. Di dalam istana Blambangan ini, Minak Jinggo memiliki dua selir cantik, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua wanita ini terpikat pada Damar Wulan. Melihat kesempatan itu, Damar Wulan merayu mereka agar membantunya mengambil Godo pusaka Minak Jinggo. Pada malam hari ketika Minak Jinggo tertidur lelap, kedua selir tersebut mencuri Godo dan menyerahkannya kepada Damar Wulan. Dengan bantuan mereka pula, Damar Wulan berhasil keluar dari penjara dan menantang Minak Jinggo untuk bertarung ulang. Ketika mereka bertemu, Minak Jinggo sangat terkejut melihat senjatanya sendiri ada di tangan Damar Wulan. Dalam pertarungan itu, Minak Jinggo tidak mampu bertahan dan akhirnya tewas oleh senjatanya sendiri, yakni Godo Wesi Kuning. Damar Wulan pun memenggal kepala Minak Jinggo dan membawanya sebagai bukti kemenangan ke Majapahit. Namun dalam perjalanan, Damar Wulan disergap oleh Layang Seto dan Layang Kumitir, dua anak dari pati legender. Mereka ingin mencuri kepala Minak Jinggo dan mengklaim diri sebagai pemenang sayembara itu. Damar Wulan yang sudah kekelahan akhirnya dikalahkan oleh kedua orang tersebut dan kepalanya direbut. Kedua saudara itu langsung menuju istana dan menyerahkan kepala Minak Jinggo kepada sang ratu. Tak lama kemudian,
Damar Wulan pun menyusul mereka dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Namun Layang Seto dan Layang Kumiter menyangkal tuduhan itu. Karena kebingungan, Ratu pun meminta mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut pemenang. Pertarungan sengit berlangsung di hadapan rakyat Majapahit kala itu. Damar Wulan yang lebih berhati-hati serta cerdik berhasil mengalahkan kedua lawannya. Layang Seto dan Layang Kumiter akhirnya mengakui perbuatan mereka, dan mereka dijebloskan ke penjara Majapahit. Damar Wulan pun dinobatkan sebagai pemenang sejati dan dinikahkan dengan Ratu Ayu Kencana Wungu. Pesan moral dari kisah ini: menepati janji sangat penting, karena mengingkari janji bisa memicu kemarahan dan kehancuran. Keserakahan dan kelicikan seperti yang ditunjukkan Layang Seto dan Layang Kumiter hanya akan membawa kehinaan. Keberanian, kejujuran, dan kecerdikan seperti yang ditunjukkan Damar Wulan itu akan selalu membuahkan kemenangan yang bermartabat. Itulah kisahnya. Apakah ada yang janggal? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Saksikan cerita menarik lainnya dengan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Animasi Education ID. Salam Nusantara.